Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting juga selalu kesehatan guys. Jangan lupa lo minum air putih banyak-banyak, tapi jangan kebanyakan guys ya, nanti kembung bahaya. Oke, video kali ini aku masih mau ajak teman-teman untuk melihat masih tentang politik guys ya. Dimana ini masih terkait dengan buntut pengunduran diri Arteria dari DPR gitu ya guys ya. Di video sebelumnya juga kita sudah melihat beberapa tanggapan dari teman-teman netizen, komentar dari teman-teman netizen ya, stitch beberapa video gitu. Dan di sini juga masih terkait dengan teman-teman kreator dan teman-teman netizen lainnya. So kita langsung gas ke videonya. Seorang wakil rakyat ngeblok suara rakyat weh. Blok nih, di blok sama Bang Deddy. Ini dia anggota DPR RI selaku wakil rakyat justru ngeblok suara rakyat. Oh, Loh, di-blok, bukannya guys. kalau wakil rakyat itu sudah seharusnya ya mendengarkan suara rakyat. Sudah seharusnya mendengarkan saran dan kritik dari rakyat. Loh, kok ini malah diblok, well? Ada apa? Apa karena aku sering ya nge-stitch videonya Bang Deddy Sitorus ini, jadinya aku diblok gitu? Ada apa sih, well? Dulu ketua DPR-nya matiin mic suara wakil rakyat, nge-mute suara wakil rakyat. Sekarang wakil rakyatnya yang ngeblok suara rakyat, well. Solid. Cici, kesempatan anak-anak kodok rame di timeline kita. Ada si bapak petugas banteng. Anyway, bapak ngajak ngomong anak kodok. Emang ada anak kodok main TikTok, Pak? Rame deh jagat maya dengan buzzer-buzzer yang mempertanyakan, oh dinasti di PD Perjuangan, bla bla bla. Bang Deddy ini kan adalah orang yang lantang banget kalau misalnya ngomentarin apa yang disampaikan orang lain atau yang dilakukan oleh orang lain. Ya boleh dong, kita juga boleh ikut komentar dong tentang apa yang pada disampaikan. Hidupin dong Pak fitur stitch-nya supaya kita lebih gampang komentarin, gak usah repot-repot tuntut dulu dan stitch manual kayak gini kan. Kalau memang berani mengomentarin orang lain, harus berani juga dikomentarin oleh orang lain Pak. Aduh, kejadian di Banten itu sudah berbulan lalu, ya sudah melalui proses Mahkamah Internal dan keputusan di KPU. Oke, terjadi hal-hal yang tidak benar gitu. Akhirnya melalui mekanisme diputuskan ada pelanggaran-pelanggaran terkait pemilu. Clear itu. Jadi itu jauh sebelum insiden di Lemhanas di mana orang itu menyerang, katakanlah mengkritik secara langsung juru bicara KPK. Jadi itu hanya panggung untuk mencari simpati publik. Kalau dipikir pakai logika, kalau bapak bilang si doi emang udah bermasalah dari berapa lama, kenapa doi masih ada di acara itu? Coba deh, pikir deh. Oke, jangan tarik-tarik ke PDIP dong ya. Kalau diterusin nanti malah dia yang rugi. Kenapa nggak berani diterusin Pak? Katanya dia yang rugi. Ya udah terusin aja, kalau emang bener ngapain takut untuk terusin? Aneh. Lalu ada keributan nih. Katanya Romi Soekarno, ya dinasti. Aduh, ngerti deh kita. Kagak Pak, hidup. Lagian emang dinasti kan? Romi Soekarno itu cucu Bung Karno, anak dari Ibu Rahmawati yang pengurus Gerindra. Oke, Pak Romi Soekarno adalah anaknya Bu Rahmawati, yang juga adalah adiknya Bu Megawati. Yang artinya Pak Romi Soekarno adalah keponakannya Bu Megawati. Dan lagi pula, apa hubungannya Bu Rahmawati yang udah nggak ada dari 2021, udah beristirahat dengan tenang di bawah-bawah coba? Ada kesepakatan secara politik dan dari hati ke hati dengan yang namanya Ibu Sri Rahayu. Pikirin secara logika, mana ada orang nyalek, repot-repot nyalek, keluar duit, keluar tenaga, keluar segala-galanya. Terus baru diajak ngomong hati ke hati, terus menyerahkan dengan mudahnya apa yang sudah diperoleh, kemenangan yang sudah diperoleh. Kalau misalnya tidak ada sesuatu. Beliau berkenan memberikan jalan bagi Bung Romi, ya, dan itu diizinkan oleh pimpinan partai. Karena apa? Karena dapilnya itu Blitar adalah makam Bung Karno ada di sana. Gitu. Yakin, yang mengizinkan ketua partai. Bukannya yang meminta ketua partai, kan nggak ada yang tahu. Yang bisa menjawab itu hanya kejujuran daripada si ketua partai sendiri. Itu udah disepakati. Terus kenapa bukan Arteria Dahlan? Terus suaranya nggak nyampe, oke? Jadi begitu Ibu Sri Rahayu menyerahkan kepada Romi Soekarno, ya otomatis karena ini adalah partai yang sangat ideologis, sangat solid, Arteria Dahlan tidak mengambil jatah itu.
Iya ya Pak, saya paham yang solid gitu kan, yang solid buat keluarga itu kan Pak. Lagian gini ya Pak ya, saya juga udah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Arteria Dahlan. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Arteria Dahlan itu sedikit kontradiktif dan klise. Kenapa? Karena ketika Pak Arteria Dahlan menyampaikan hal itu bertolak belakang semua dengan apa yang dia lakukan. Pertama, kalau memang seperti itu ya dari awal aja, gak usah nyalek sama sekali. Kenapa dia harus repot-repot buang uang, buang tenaga, buang waktu, berusaha meyakinkan masyarakat untuk diberikan keyakinan, kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi wakil rakyat. Dan ketika, walaupun dia sudah kalah, dia punya kesempatan untuk bisa menjadi apa yang dia upayakan dan usahakan itu, dia melepasnya begitu aja. Dengan alih-alih memberikannya kepada Royal Family. Oh, ini ada pernyataan darurat ya Pak ya? Tentangnya. Memberikan karena melayani Royal Family. Sehingga Romy Soekarno dilantik, dan itu adalah keputusan yang hebat dari kader-kader PD Perjuangan gitu. Bukan kayak Simul gitu loh, nggak setuju, gebukin nikam gitu kan. Kalau misalnya Anda menggambarkan bahwa Simul itu udah maksa gebukin nikam, nyeret, whatever you said about that, ujung-ujungnya yang jadi hakim itu rakyat. Kalau yang nih The Royal Family, rakyat udah kasih keputusan, malah dilanggar. Coba dong bayangin, melanggar keputusan daripada hakim. Parah. Jadi kalau nggak tahu gue sosok jago. Saya menghilangkan pelantikan hari ini seharian, dari tadi malam kita di karantina, oke? Bukan takut sama kalian, bacot-bacot dong, bener. Pak Deddy, saya mah kagak nanya Pak Deddy itu mau dikarantina kek, mau dikurung kek, mau dikungkung kek, mau dikentongin kek, mau dikubur kek, maaf Pak, kelepasan. Itu mah terserahnya Pak Deddy aja. Tapi kalau misalnya ya, saya melihat apa yang Pak Deddy sampaikan sebagai seorang wakil rakyat, kayaknya Pak Deddy nggak cocok jadi seorang wakil rakyat. Karena dari tata krama aja Pak Deddy yang punya, enak aja ngata-ngatain orang-orang dong. Siapapun yang nggak sepaham sama Pak Deddy, artinya Pak Deddy katakan mereka buzzer. Dan mereka, Pak Deddy katakan dong, aduh gini kualitas wakil rakyatnya, yakin bisa mewakili rakyat dengan baik. Kalau misalnya tata krama aja nggak punya. Lagi pada nganggur deh semua. Oke, jadi kalau ada yang bilang dinasti, lihat dong gitu ya. Ini partai siapa? Ini partai rakyat, ketua umum Ibu Megawati. Ada Romy Soekarno, ya seperti kader lain. Nyalek, silakan berproses dengan Ibu Sri Rahayu. Yada. Partai rakyat, he said. Tapi kalau saya melihatnya, menurut apa yang disampaikan Pak Arteria Dahlan, ini sih partainya Royal Family. Kalau misalnya memang mau berproses seperti apa yang Pak Deddy sampaikan, ya udah legowo, terima kekalahan. Kalau nggak dipilih sama rakyat, nggak usah pakai acara ini lagi. Memang yang udah menang, yang dipercayakan rakyat, ya biarkan dong mereka menerima dan menjalankan amanat rakyat. Itu baru benar, jangan membenarkan hal yang yada. Arteria Dahlan, silakan. Saya enggak. Saya ingin keluarga Bung Karno juga di situ. Lah, itu keputusan mereka. Urusannya apa? Emang ada dipaksa-paksa? Jangan suka ngawur kalau nggak tahu, oke? Aduh, payah lu, fufafa lu semua. Oh iya Pak Deddy Sitorus, sebagai sesama manusia yang hidup di dalam kasih Allah, saya hanya ingin mengingatkan saja sebagai sesama manusia loh ya. Kalau misalnya Pak Deddy Sitorus habis bikin VT, jangan lupa lakuin sakramen tobat. Soalnya kagak ada satu VT pun yang tidak ada kata umpatan, kata benci, dan rasa benci. Itu bukannya tidak diajarkan ya oleh Kristus. Ya udah, semoga Bapak selalu sehat dan selalu damai, dan hatinya selalu dilapangkan dan hilang rasa benci dari hatinya Bapak. Pinka Haprani resmi dilantik jadi anggota DPR RI periode 2024-2029, anak dari Puan Maharani. Ya, pas Pileg 2024 kemarin, Pinka ini berhasil ngumpulin 101.000 lebih suara, teman-teman. Pak di Dapil Jawa Tengah 4. Tapi jangan lupa, dia bukan satu-satunya keluarga Soekarno yang masuk ke politik. Ada juga Romy Soekarno, yang kabarnya dilantik dan beberapa nama ada yang harus rela mundur, seperti Arteria Dahlan dan Sri Rahayu. Nah, fenomena ini bikin kita mikir, keluarga besar Soekarno semakin menguasai ruang politik nih, khususnya di Partai PDIP. Pinka yang baru aja dilantik, laporin total harta kekayaannya mencapai 38 miliar ke KPK. Ini mencakup 5 bidang tanah di Jakarta dan Gianyar, Bali, senilai 35 miliar lebih, ditambah lagi kas dan setara kas sebesar 3 miliar. Nah, kalau kita lihat seiring dengan keluarnya Sri Rahayu dan Arteria Dahlan dari DPR, lalu muncul pertanyaan besar, apakah PDIP ini mulai jadi keluarga klub eksklusif? Apa ini sehat buat demokrasi kita? Kita nggak bisa nutup mata. Jadi gimana menurut kalian, teman-teman? Dengan Romy Soekarno yang masuk, terus Pinka yang dilantik, apa ini tanda PDIP makin berorientasi pada keluarga? Kita harus waspada. Politik itu bukan soal dinasti, tapi soal kinerja nyata buat rakyat. Harus tetap kritis, jangan terbuai sama nama besar.
Secara Romy Soekarno, cucu Bung Karno, pengganti 2 caleg mundur di DPR. Romy merupakan anak dari Rahmawati Soekarno Putri atau adik dari Megawati Soekarno Putri. Kalau yang ini mah jelas bukan dinasti politik karena tidak dipilih rakyat. Karena dipilih rakyat cuman kalah. Karena dipilih rakyat cuman suaranya ketiga. Dipilih rakyat cuman kalah sama Sri Rahayu dan Arteria. Gimana sih? Gini maksudnya. Dipilih rakyat cuman juara ketiga. Ya intinya yang ini bukan dinasti politik karena bukan keluarga Pak Jokowi. Aduh, ada aja ya si abang ya. Kita sudah menyimak dan mendengar videonya guys ya seperti apa ya, dan tadi Deddy Sitorus menanggapi cemooh dari teman-teman netizen dan teman-teman kreator, sampai ada yang katanya tadi diblok gitu ya. Wah, suara rakyat diblok oleh wakil rakyat gitu kata kakak yang cantik ya, kreator TikTok. Dan menurut kalian seperti apa komentar dari teman-teman netizen dan pendapat dari teman-teman netizen ya terkait dengan ya PDIP ini ya? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye.